Hai guys, kenalin aku Karin dari Fakultas Hukum UNES. Beberapa waktu lalu kan ada isu rame nih tentang hak cipta yang dilanggar oleh Gen Halilintar. Terus ada juga tentang pelanggaran hak merek antara Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu. Nah sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman yang ada di Eva UNES, kira-kira mereka pada tahu nggak sih apa itu hak cipta dan hak merek? Hai Kak, selamat siang. Iya, selamat siang, Kak. Sorry aku ganggu dikit waktunya ya. Enggak Nih, apa, Kak. sebelumnya kenalan dulu, kakaknya siapa namanya? Nama aku Garinda Azalea, aku mahasiswa Fakultas Hukum semester 5, Kak. Oh, semester 5. Aku ngajak ngobrol dikit gak apa-apa ya kak? Apa-apa. Nanya-nanya nih. Iya. Kakaknya udah semester 5 kan? Berarti udah belajar dong tentang kekayaan intelektual? Udah kebetulan itu juga materi semester ini sih. Kakaknya tahu gak sih tentang hak merek? Tahu sih, Kak. Kalau menurut aku ya, hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Nah, ini tuh digunakan untuk aktivitas perdagangan produk barang dan juga jasanya. Nah, dengan hak merek ini, pemilik merek memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersil dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama. Misalnya nih, Kak, kita kan punya baju, punya merek baju atau kaos. Jadi kita bisa melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama seperti merek kita. Mungkin itu sih, Kak, kalau menurut aku. Terus ya kak, menurut kakak nih, kira-kira siapa sih yang harus daftarin hak merek dan objeknya itu apa aja ya? Oke ya, Kak, mungkin menurut pengetahuan aku aja ya, Kak, yang berhak untuk mengajukan hak merek ini adalah pemilik dari merek itu sendiri. Nah, sedangkan objek hak mereknya itu adalah sebuah hasil karya ataupun desain produk usaha yang berupa gambar, logo, hologram, dan juga bisa tulisan maupun suara yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang ditujukan untuk sebuah barang atau usaha produk barang dan jasa. Nah, salah satu contohnya di sini adalah merek Indomie. Merek Indomie ini kan merek yang ada bentuk susunan hurufnya dan juga Aqua. Ini merek yang dalam bentuk susunan huruf ditambah dengan logo gambar seperti gunung dan air. Seperti itu sih, Kak. Terus menurut kakak nih, seberapa penting sih kita untuk mendaftarkan hak merek itu sendiri? Menurut saya sih ya, Kak, mendaftarkan hak merek ini sangat penting terutama bagi pemilik usaha karena ada berbagai keuntungan yang akan didapatkan untuk melindungi merek itu sendiri. Seperti yang pertama, mencegah orang lain menggunakan merek. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun. Dan yang ketiga, memperoleh hak eksklusif sehingga pemilik merek atau usaha ini berhak mengelola merek baik untuk digunakan sendiri ataupun mengizinkan orang lain menggunakannya dengan pemberian lisensi. Dan yang keempat, merek ini kan merupakan identitas ya, Kak, dari suatu usaha atau produk. Jadi ini akan menjadi pembeda antara pihak satu dengan pihak yang lainnya sehingga membantu meningkatkan daya saing di dunia usaha. Dan yang kelima, alat promosi dan juga branding untuk mempromosikan dan juga menjual produk dari barang atau jasa itu sendiri. Gitu sih, Kak, menurut aku. Wah, jawabannya bagus banget ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah denger kan seberapa pentingnya buat kita untuk daftarin merek. Buat kalian semua nih, ya teman-teman yang punya suatu produk barang atau jasa, jangan lupa daftarin merek kalian supaya dapat perlindungan hukum dan juga supaya barang kalian itu nggak dipakai sembarangan sama orang lain. Halo Kak, selamat siang. Halo, iya siang. Aku mau nanya-nanya nih Kak, beberapa hal tentang hak cipta. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Kakaknya siapa namanya? Aku Elang dari Fakultas Hukum semester 5. Berarti udah tahu dong tentang kekayaan intelektual atau tentang hak cipta Udah sih, ini itu matkul semester 5 sih. waktu kuliah semester 5. Berarti cocok banget nih kita nemu orangnya. Tapi sebelum itu, kakak tahu gak sih hak cipta itu apa? Setahu aku sih, hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pembuat karya seperti penulis, penyanyi, atau pencipta karya seni untuk mengumumkan atau memperbanyak karya-karya mereka. Itu sih, Kak, yang aku tahu. Terus menurut kakak siapa sih orang yang bisa mendaftarkan hak ciptanya dan objek dari hak cipta itu apa ya? Setahu saya sih itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sih tentang hak cipta. Jadi di dalam UU tersebut itu dijelaskan bahwa subjek hak cipta itu terdiri dari pencipta dan pemegang hak cipta itu sendiri. Lalu untuk objeknya itu terdiri dari
buku, lagu, seni rupa, dan fotografi, dan segala karya tulis itu sih Kak setahu aku. Terus nih ya, menurut kakak seberapa penting sih buat kita untuk mendaftarkan hak cipta? Menurutku sih itu penting ya, karena pendaftaran hak cipta itu berguna untuk memperkuat perlindungan hukum atas karya cipta yang kita miliki. Lalu dengan mendaftarkan hak cipta sendiri itu bisa intinya kita dapat melindungi karya kita gitu loh. Misalnya ada sengketa nih, atau ya misalnya ada sengketa pendaftaran, bisa jadi bukti kepemilikan yang kuat atas karya kita. Itu sih Kak yang aku tahu. Nah, untuk teman-teman yang punya karya kreatif, jangan lupa ya didaftarin hak ciptanya nih, supaya gak ada yang asal ngakuin karya kalian atau diplagiarisme. Untuk waktunya makasih ya Kak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Siang Kak. Iya siang. Sorry ganggu waktunya bentar ya. Iya boleh kak. Sebelumnya kakaknya siapa namanya? Aku Torik Taufikur Rahman kak. Kenapa ya? Kakaknya semester berapa kalau boleh tahu? Aku semester 5. Kalau semester 5 berarti udah pernah dengar tentang hak cipta atau hak merek? Hak cipta dan hak merek ya itu sebelumnya pernah dengar sih. Menurut kakak fungsi dari hak cipta atau hak merek sendiri itu apa sih Kak? Kalau menurut aku tadi Ya, hak cipta dan hak merek. Oh kalau menurut aku itu pertama ya hak merek dulu kali ya. Oh iya boleh Kak. Merek itu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan karena agar pemilik sang merek ini dapat melindungi brand mereka dan mencegah penggunaan itu tanpa adanya kayak copyright gitulah. Terus selain itu ketika merek sudah terdaftar maka akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen terhadap produk yang dijual. Dan yang kedua tadi hak cipta ya. Hak cipta itu penting juga dilakukan. Tujuannya itu adalah memberikan pelindungan hukum atas suatu karya sebagai pemilik si karyanya. Selain itu pendaftaran hak cipta juga memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta dan informasi ciptaan karena produk hak terkait dicatatkan akan dimasukkan dalam database itu kayak meskipun hak cipta ini bersifat deklaratif yaitu suatu karya akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke publik gitu sih Kak. Kalau menurut aku sih setahu. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Sorry banget diganggu. Oh iya, gak apa-apa Kak. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tata cara pendaftaran hak cipta dan merek, jangan lupa dicek di sini.